Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 19. Cemburu melihat tatapan Siva. Saat ini pakaian Siva sudah sama dengan seragam para pelayan yang terdahulu di kediaman Tuan Jason, setelah Jason berhasil mendapatkan mahkota tersegel dari Siva. Nona Siva. Bibi Mira menghampiri Siva setelah melihatnya perlahan berjalan memasuki dapur lengkap dengan pakaian pelayan. "Bagaimana kondisimu, Nona?" "Saya harap Anda baik-baik saja," ucap Bibi Mira sendu karena tidak bisa membantu mencari jalan keluar untuk Siva. Siva tersenyum, "Aku baik-baik saja Bibi," jawabnya. "Syukurlah jika begitu, saya sangat khawatir karena perbuatan Tuan Jason kepada Anda, Nona." Bibi Mira menggenggam hangat tangan Siva hingga Siva bisa merasakan hangatnya sentuhan seorang ibu. Siva jadi teringat pada mendiang ibunya yang telah tiada, rindu, satu kata yang saat ini terbenam di hati gadis itu. "Tidak apa-apa Bibi. Ini adalah kesalahanku karena tidak menurut padanya. Setelah ini aku akan benar-benar mengabdikan diri pada Tuan Jason," balas Siva. Dia sudah membuat keputusan semasa berada di dalam kamar. Entahlah kali ini keputusannya sudah tepat atau justru tidak. "Kalau begitu mari saya akan mengajari Nona cara memasak sesuai selera Tuan Jason." Bibi Mira berjalan lebih dulu lalu Siva mengekori dari belakang. Ini untuk pertama kalinya Siva menginjakkan kaki di dapur setelah drama yang cukup panjang. Kesuksesan seorang Jason memang tidak perlu diragukan, terbukti dari apa saja yang pria itu miliki. Siva tersenyum getir setelah mengingat kejadian semalam. Rasa-rasanya apa yang dikatakan oleh Rita memanglah benar. Saat ini Siva tidak lebih dari seorang sampah yang tidak sengaja dipungut oleh Jason. Mafia zalim itu memiliki pahatan wajah yang sangat sempurna. Pantas saja Jason selalu digemari oleh banyak wanita. Hanya saja dunia pria itu gelap, bisnis yang dilakukan oleh Jason termasuk ke dalam bisnis yang ilegal. Pria itu mendapatkan banyak uang hanya dengan membalikkan telapak tangan. Sungguh semua orang juga ingin seperti itu. "Hari ini jadwal Tuan Jason adalah makan creamy carrot soup Nona," ujar Bibi Mira memberitahu jadwal makanan setiap hari untuk tuannya. Tapi Tuan selalu memberitahu lebih dulu jika tidak ingin makan sesuai jadwal, dan pagi ini Tuan menyuruh Bibi untuk membuatkan creamy carrot soup, jelas Bibi Mira sembari membuka kulkas dua pintu yang Siva yakini dari merek terkenal di negara Berlin. Siva mengangguk mengerti, membantu Bibi Mira mengeluarkan bahan-bahan untuk dimasak. "Oh ya, bukankah Tuan Jason memiliki koki pribadi? Di mana dia sekarang Bi?" tanya Siva sembari memotong wortel. "Lia, Koki Samuel memang bekerja di sini tapi beliau sedang izin karena anaknya yang berada di London sedang sakit," jawab Bibi Mira. "Jadi mau tidak mau beliau harus terbang ke London untuk menjenguk anaknya," lanjutnya. Siva hanya mengangguk, "Tuan memberinya izin?" "Tentu Nona. Sebenarnya jika Nona mengenal lebih dekat lagi dengan Tuan pasti Nona tahu bagaimana sikap asli yang dimiliki oleh Tuan Jason.
Mengenal lebih dekat. Tidak pernah terlintas sedikit pun di benak gadis itu. Sudah cukup kemarin-kemarin Shiva mencari masalah dengan Jason. Untuk sekarang dan seterusnya Shiva akan berusaha menjadi gadis yang penurut. Pria itu memang tidak bisa ditebak, celetuk Shiva yang langsung membungkam mulutnya. Dia takut jika Jason mendengarnya. Sudahlah Nona. Tuan Jason memang memiliki wibawa yang tinggi. Jadi tidak salah jika beliau bersikap kejam seperti sekarang. Mafia memang seperti itu, gerutu Shiva dalam hati. Mereka berdua menghabiskan waktu sekitar 20 menit untuk membuat creamy carrot soup. Bibi Mira hanya memandu saja, selepasnya Shiva lah yang mengerjakan semuanya. Jason memang menyuruh Bibi Mira untuk membuatkan makanan tersebut, tetapi dengan syarat Shiva ikut ambil bagian. Setelah semua dirasa sudah siap, barulah Shiva membawa nampan yang berisi 1 mangkok creamy carrot soup ke meja makan. Jantungnya berpacu lomba saat melihat Jason sudah duduk di kursi meja makan bersama dengan Andril. Dari kejauhan saja aura menyeremkan pria itu sudah dapat dirasakan oleh Shiva. Cepatlah. Aku tidak suka memiliki budak yang lambat, seru Jason. Shiva meletakkan nampan tersebut, menyajikannya pada Jason, kemudian datanglah Bibi Mira yang membawa makanan untuk Andril. Cicipi lebih dulu. Perintah Jason pada Shiva. Aku sudah mencicipinya tadi di belakang, Tuan, jawab gadis itu. Jika tidak sesuai dengan seleraku maka kau harus membuat ulang. Jason melirik tajam ke arah Shiva lalu beralih memandangi sup buatan gadis itu. 1 suap Jason lakukan dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Setelah makanan tersebut berhasil masuk ke dalam perut, pria itu tetap tidak menampilkan ekspresi yang sewajarnya. Dingin, datar, dan menyeramkan. Detik berikutnya Shiva bisa bernafas lega begitu tangan Jason terus menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Kriuk, kriuk, glek. Shiva mengusap perutnya dengan malang. Gadis itu tidak memakan sedikit pun makanan selama 2 hari dan hanya air putihlah yang dijadikan Shiva sebagai pengganjal untuk perutnya yang terlihat sangat kurus. Tentu saja ini juga akibat dari kesalahannya karena tidak mau diberi makan oleh Jason dengan alasan makanannya diisi oleh racun. Sekarang Shiva hanya bisa memandangi makanan lezat yang tersaji di meja makan. Ayo Nona. Kita kembali ke belakang. Kita harus menyiapkan makanan untuk yang lain. Ajak Bibi Mira menggandeng tangan Shiva. Lia Bibi, jawab Shiva sendu. Ting. Dentingan bunyi sendok dan piring beradu, pria itu telah selesai dengan ritual makannya. Semalaman Jason tidur dengan nyenyak dan sekarang selera makannya juga semakin meningkat. Pria itu merasa jika makanan yang dibuat oleh Shiva sangatlah lezat. Tidak salah jika Jason menjadikan Shiva sebagai budak. Ini balas dendam Yage belum seberapa. Selagi Shiva tetap menjadi gadis yang penurut maka Jason juga akan meringankan hukuman untuk gadis itu. Tunggu. Shiva dan Bibi Mira berbalik menghadap tuannya. Ada apa, Tuan? Tanya Bibi Mira.
Kau boleh kembali ke belakang. Perintahnya. Baik Tuan, jawab pelayan tersebut. Sebelum pergi Bibi Mira mengusap lembut punggung tangan Siva seolah berkata semua akan baik-baik saja. Kemarilah, ujarnya dingin. Siva, ucap Jason tajam, karena Siva tidak segera bergerak. Lihat Tuan, sekarang Siva berada di hadapan Tuan Jason. Duduk. Duduk aku bilang. Siva meremas rok mini yang dia kenakan untuk meredam rasa takutnya pada Jason. Makan. Aku tidak ingin melihat kau pingsan lagi dan berujung merepotkanku. Desis Jason mendorong pelan sepiring makanan untuk Siva. Gadis itu hanya bisa memandang Jason dan makanan tersebut secara bergantian. Rasanya sangat enggan. Kau sudah selesai makan Andril? Tanya Jason pada Andril. Terlihat piring Andril sudah tidak menyisakan sebiji nasi. Sudah Tuan. Setelah ini saya akan segera memeriksa ruangan bawah tanah. Tidak perlu, kau berangkat saja menemui Tuan Burhan. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menguras aset mereka. Tekan Jason berucap dengan nada perintah. Tapi bagaimana dengan para pengkhianat itu, Tuan? Sela Andril. Biarkan itu menjadi urusanku, kau fokus saja meeting bersama Tuan Burhan. Baiklah Tuan. Saya akan segera mengabari Anda nanti, dan saya berjanji sebuah kabar bahagia yang akan menanti Anda, ucap Andril menunduk hormat untuk berpamitan dengan Tuan Jason. Siva menghembuskan nafas pasrah setelah tidak lagi melihat punggung Andril yang menghilang di balik dinding. Berduaan dengan Jason menciptakan suasana yang begitu mencengkam. Bagaimana tidak? Tatapan pria itu sangat tajam. Siva yakin jika anak kecil menatap mata Jason pasti langsung menangis meraung-raung karena ketakutan. Matamu benar-benar ingin aku congkel, Siva. Jason menyilatkan tatapan tajam. Apa maksudmu Tuan? Kau memandangi Andril sampai sebegitunya. Kau memiliki rasa pada anak buahku itu. Tidak. Aku sama sekali tidak pernah berpikiran untuk memiliki perasaan pada siapapun. Tegas Siva. Jason tersenyum miring, sirat mata yang membuat Siva langsung menundukkan kepalanya. Aku tidak ingin para anak buahku memiliki perasaan satu sama lain, atau mereka akan tahu akibatnya. Aku mengerti, jawab Siva dengan nada lemah. Makanlah. Setelah ini akan ada tugas baru untukmu. Bukannya menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, justru Siva memilih berdiri. Perutnya memang sangat lapar, tapi makanan yang sekarang berada di atas meja benar-benar tidak bisa Siva makan. Gadis itu alergi dengan semua jenis seafood. Memandangnya saja sudah membuat perutnya terasa sangat mual. Kenapa kau berdiri? Tanya pria itu kesal. Maaf Tuan. Tapi saya alergi dengan udang. Jason berjalan mendekati Siva, menarik pinggang gadis itu agar lebih dekat dengannya. Dalam sekali tarikan saja keduanya kini sudah saling berdekatan. Pancaran bola mata indah milik Siva seakan menghipnotis pikiran Jason. Saya tidak percaya, mau kau alergi atau apapun.
Sekali aku berucap maka kau harus menuruti perintahku. Bisik pria itu pada telinga Shiva. Hembusan nafas Jason membuat ceruk leher Shiva merasakan hangat sesaat. Saya benar-benar tidak bisa tuan. Udang akan membuat tubuh saya gatal dan menimbulkan banyak ruam, balasnya mengibah. Saya tidak percaya sayang. Bisiknya lagi. Jason. Panggil aku tuan. Kau adalah budakku. Tukas pria itu, kemudian senyuman smirk tercetak jelas di wajah Jason. Melihat Shiva yang tidak segera memakan makanannya membuat darah Jason mendidih. Pria itu duduk di kursi sebelah lalu menarik tangan Shiva. Dalam hitungan detik saja Shiva berada di pangkuan pria itu. Shiva berusaha bangkit dengan memberontak tetapi tangan kekar Jason mengunci pergerakan Shiva. Diam, bentaknya. Lepaskan aku tuan. Aku akan memakan makanan itu. Srek. Jason menyuapkan 1 sendok makan ke dalam mulutnya, dikunyah sampai halus kemudian menarik tengkuk Shiva dengan cepat. Pria itu mendaratkan kecupan di asteris Shiva, bola mata Shiva melotot sempurna. Bagaimana kotoran sampah yang tidak berguna itu dirasakan olehnya. Ini sangat menjijikkan, bahkan seorang bayi akan muntah bila makan dengan cara seperti ini. Telan, perintah Jason dengan suara lembut, jika kau tidak menelannya maka aku akan melakukannya dengan lebih. Rasanya makanan itu memang enak tetapi selera Shiva merasakan rasa hambar. Aku sudah menelannya tuan, ucap Shiva dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sebentar lagi pasti alerginya akan kambuh. Bagus sayang, tangan pria itu mengusap pelan puncak kepala Shiva. Merapikan rambut gadis itu yang sedikit berantakan. Tetaplah jadi gadis penurut. Jangan pernah bermain-main lagi denganku, aku sudah lelah dengan semua sifatmu yang menyebalkan. Jangan sampai aku menyeretmu kembali masuk ke dalam ruangan bawah tanah bersama dengan para tikus-tikusku. Kau paham Nona Shiva? Jason berseringai kecil melihat wajah ketakutan di raut muka Shiva. Iya tuan. Sekali lagi pria itu menampilkan seringaian licik, sekarang Shiva benar-benar berada di dalam kuasanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan gadis itu dari jeratan Jason sebelum balas dendam atas kematian mendiang Elbunya tertuntaskan. Tapi seorang Jason tidak pernah meloloskan mangsanya dengan cuma-cuma. Lanjut ke bab 20.